ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himmah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar 932.550.000 rupiah. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himmah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himmah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat terus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini ada info yang valid A1, dan saya yakin sangat bisa dipertanggungjawabkan, karena ini yang menyampaikan bukan kaleng-kaleng, yang tidak diketahui khalayak umumnya jamaah, yang tentunya kita sampaikan agar tahu, khalayak umum jamaah agar tahu dan bisa memantik, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah Jokam 354. Afwan saudaraku semua, memang saya mempunyai gaya seperti ini ya. Jadi saya buat-buat, memang ini otomatis. Jadi kalau Anda maksud gawe-gawe kok sebanyak berapa ribu video kan, ya memang seperti ini saya itu seperti ini. Kakean dia apa ya, pola lah bahasanya. Bukan saya buat, bukan tasono ya, ini udah memang seperti ini. Saya ngajar juga seperti itu, saya rapat misalnya juga seperti itu. Ya, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kabar ini datang dari tentunya ya orang yang sangat dipercaya lah. Kita kan nggak mungkin membicarakan tentang informasi pusat. Apa saudaraku semua? Ternyata hiruk pikuk yang sudah kita prediksi tentang masalah keimaman atau amir, saling sikut menyikut, tentang masalah aset yang cukup besar yang diatasnamakan SB Sabilillah, yang kemudian ternyata banyak diatasnamakan oleh wakil amir dan amirnya, keluarganya tentunya, dan yang lain sebagainya. Termasuk juga di dalamnya banyak bunglon-bunglon. Termasuk di dalamnya juga, ya apalah, nanti kita akan paparkan satu persatu. Ada sebuah kabar bahwa semua menantu dari Amir yang kedua, Bapak Muhammad Syekh Abdul Zahir, Bapak Zahir,
Ternyata saudara semua, ini diam-diam semua di-off-kan semua. Bahasa kita dinonaktifkan alias dimaklumat, namun di-off-kan dari dapukan. Ya, ada 5 ditambah Pak Khalil berarti kan 6 ya. 6 menantunya semua ini. Ya, coba saya ingin membaca karena namanya sudah jelas ya. Dan kita sebagian kenal. Ya, kita kenal misalnya di situ ada Pak Ikhwan Abdillah, ya, Pak Kubumi senior. Pak Kubumi senior. Ya. Kemudian itu kan suaminya Mbak Uus ya, Mbak Uus kalau nggak salah ya. Menantunya Pak Zohir. Kemudian Asy'ari, Pak Asy'ari ya. Itu yang dikenal dengan namanya Pak siapa? Pak Ari yang di Pondok Gede ya, di Pondok Gede insya Allah ya. Pondok Gede namanya Pak Asy'ari. Dikenalnya Pak Ari. Kemudian ada namanya itu suaminya Mbak Amun ya, Amun ya. Ya sedikit-sedikit lah kita, walaupun saya nggak tahu persis, tapi kan antum bisa ini untuk menguatkan kevalidan informasi aja ya. Kemudian yang ketiga Mas Roni, yaitu suaminya Mbak Iin ya. Kemudian Mas Heni ya, ini Hani guru pondok Kediri itu ya. Ya kalau Mas Asy'ari atau Mas Ari itu di Pondok Gede. Kalau yang terakhir Pak Huda, kalau Pak Huda itu udah lama ya, udah sebelum hijrah seperti ini beliau sudah dinonaktifkan. Tapi akhir-akhir kemarin sempat juga diorbitkan kayaknya, apa dinonaktifkan lagi ya? Ya Allah alam bisa. Tapi informasi valid itu 5 itu ya. Ditambah kalau 6 ya berarti Syekh Khalil berarti. Terutama yang kalau bahasanya yang memberi informasi, semua menantu yang ada di SB Disabilillah di lingkup pusat tentunya ya. Ada di lingkup pusat ini semua ternyata diam-diam dinonaktifkan. Ini mungkin di kalangan pusat sendiri pun insya Allah ya sebagian mengerti, sebagian tidak mengerti. Namun saya tentunya valid dong, valid lah. A1 ini pokoknya, ngomong A1 mungkin ya sebelum A lah. Sebelum A0 sana. Sangat valid sekali insya Allah biidznillah wa bi'aunillah. Tapi nggak tahu ya nanti kalau setelah video ini beredar kemudian diaktifkan lagi untuk mematahkan video ini, Allah a'lam. Bisa saja, tapi sementara ini semenjak video diorbitkan ini itu masih posisinya dinonaktifkan dan baru saja dapat informasi saya. Sudah tidak diragukan ya. Masyaallah muslimin hafizhakumullah ta'ala, seperti yang sering diprediksi, bukan diprediksi ya, seperti yang sering saya katakan bahwasanya ternyata di pusat itu karena ini sudah apa ya sesuatu kesesatan, orientasinya pun juga bukan orientasi ukhrawiyah, artinya orientasi akhirat, tapi lebih pada keduniaan. Ada beberapa kemungkinan yang memberi informasi itu sampai sedetail itu ya. Saya dikasih sampai ada 4 kemungkinan insya Allah. Jadi yang informasi itu yang sekalian dikasih ini kemungkinan di antara 4 ini insya Allah nggak meleset lah ini. Tapi yang non aktif jelas pasti ya, itu sudah jelas. Dari keluarga Pak Zohir kedua ini, imam kedua disingkirkan oleh pamannya sendiri. Kemungkinan yang pertama adalah sudah desas-desus perebutan kepemimpinan, perebutan keamiran. Desas tentunya sudah ada tim lah yang mungkin yang ngomong-ngomong. Kayak dulu lah saat kita di dalam kan waktu itu sudah ada yang ngomong-ngomong sing pantes sopo yo. Tapi saat itu seakan-akan kita bicara seperti itu kualat, nggak berani. Saya pernah itu di depan ringin, di ringin, di bawah ringin itu. Kalau di atas ringin kayak kentek mana ini ringin ini gitu. Nah saya itu pas Pak Aziz itu lewat,
Saya bilang sebelah saya, sebenarnya Pak Haji Srenek, siapa ya penggantinya? Langsung saya dimarahin, ngono gak oleh. Ngomong ngono gak oleh, dosa ngono. Loh, tapi kan sampean tetep gak enak tuh, tapi ora oleh. Ini padha karo nyengkake, padha karo gini-gini ora oleh, sampean dipikir dhewe. Nah, begitu sakralnya saat membicarakan itu kan hal biasa tuh. Sebenarnya kita tahu hal-hal yang biasa tuh. Nah, ini sudah ada desas-desus. Kemudian pertama ya, ini pertama karena sudah saking jelinya ini yang ngasih informasi. Kemungkinan pertama memang adalah sudah ada orang-orang yang menyuarakan. Ini nih, menyuarakan nih. Ya dari kubunya putranya Pak Thohir. Entah dari menantu atau putra aslinya. Ya mestinya kematangan sudah jelas matang. Kedudukan sudah di antara beberapa orang sudah ada dibanding dengan putranya hampir sekarang ya kedewasaan jauh lah. Nah akhirnya ya begitulah. Kalau kita lihat ya skenario politik seperti halnya politik di Indonesia kan seperti itu. Ya, patahkan aja sebelum dia naik, jret. Dia nggak punya posisi mau naik lewat apa? Kalau dia punya posisi sih nanti kalau ada pergantian, ada kelanjutan keimaman yang sudah mungkin sudah suatu saat harus dilanjutkan, nah, dia masih di posisi tinggi, mesti naik. Nah patahkan aja, des, sudah selesai. Dia nggak punya posisi, makanya 5 orang ini dinonaktifkan. Kemungkinan pertama, ini jos loh ini ya, ini bukan kaleng-kaleng ya kata Pak Kurdi. Ulam boten mantan kaleng-kaleng, ini kaleng tenanan, malah nemen malah. Orang kaleng-kaleng tak kira opo wesi opo-opo malah kaleng tenanan, ini malah kaleng tenanan. Yang kedua, tak baca. Ini valid ya. Yang kedua adalah kemungkinan. Ini kan keluarga Amir nih, Pak Thohir kan itu ada yang hijrah nih, ya tentunya keluarga Pak Khalil. Ini Syekh Khalil itulah ya. Nah tentunya ada kemungkinan indikasi. Ya. Tentunya dengan bukti, entah bukti kuat atau nggak kuat lah, tim situ sudah menyelidiki. Kemungkinan yang kedua, orang-orang ini entah salah 1, salah 2 atau salah 5, ya sedikit banyak masih ada berhubungan dengan keluarga Pak Khalil, gitu aja lah. Tak belakang nisan, Syekh Khalil biar mendengar apa-apa. Ya entah berbentuk komunikasi, entah berbentuk apa, mungkin tentunya timnya saat itu sudah jeli. Kan ngomong-ngomong dulu kan katanya Allah alam kebenarannya, atau teleponnya itu kan disadap semua nih. Katanya dulu sih, sampai dulu awal-awal saya sempat was-was juga sama saya waktu hijrah awal-awal tuh. Karena dulu pernah ada yang WA saya, tahu-tahu WA-nya itu sampai masuk ke pengurus daerah. WA saya ke Syekh Khalil dulu awal-awal masuk ke daerah saya, katanya informasinya seperti itu. Tapi Allah alam saya nggak tahu, sadap menyadap itu urusan mereka ya, urusan Kominfo itu yang kena wewenangnya jelas dan ada kepentingannya. Jadi kedua ini kemungkinan adalah apa? Kemungkinannya kedua ini adalah ya dianggap mungkin tahun. Ya kan tahun itu kan ngobrol atau komunikasi apa atau gimana. Yang dimungkinkan seperti itu yang kedua, kemungkinan. Tapi di antara 4 ini insya Allah sih 1 atau 2 atau 3 atau bahkan 4-4-nya mungkin benar ada benarnya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Ya karena perkembangan informasi yang ada sehingga mereka pun tahulah kedudukan sang Amir itu bagaimana. Insya Allah. Masih dalam insya Allah ya. Lalu kemungkinan yang ketiga ini menurut informannya mengatakan kemungkinan dia tidak loyal lagi. Diperintah Pak Lie kan Amir sekarang nih, Sultan Aulia itu. Diperintah Amirnya ini kemungkinan kurang loyal, dianggap kurang loyal. Sementara di zaman ini zaman-zaman yang cukup sensitif bagi Islam jamaah terhadap jamaah-jamaahnya, bagi pengurus jamaah terhadap jamaah-jamaah, sensitif sekali, sangat sensitif. Mungkinlah waktu belum ada berhijrah seperti ini,
Diperintah amirnya mungkin nggak begitu respon karena itu merasa itu Pak di E. Mungkin maaf, muskilah, tidak ada masalah. Tetapi zaman ini wah iki ojo pemenang kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga. Wah. Kocor iki. Ya kocor ini. Maka ketiga ini katanya informan itu memberi informasi. Nah itu kemungkinan adalah si 5 orang ini dianggap tidak loyal. Atau mungkin kelakuan 1, 2, 3 atau 1, 2 orang atau satu saja mungkin ya akhirnya ya majas mursal min dzikril juz iradatil qul. Majas mursal min dzikril juz iradatil qul, menyebutkan sebagian tapi sesungguhnya semuanya disebut, semuanya dimasukkan semua. Kalau kita belajar majas mursal min dzikril juz iradatil qul. Yang keempat, lama nggak apa-apa ya, nanti kita ngobrol-ngobrol sama. Kemungkinan lagi 4 ini apa? Ya tentunya adalah duniawiyah, aset. Ya yang jelas aja lah, yang terang aja bagaimana sang imam itu memimpin sementara kedudukan sekarang itu hampir sama. Aset yang di atas namakan amir-amir, di atas namakan amir, di atas namakan wakil 4, di atas namakan keluarga keimaman. Sehingga ya itu tadi, cakar mencakar. Gitu. Bes kemungkinan aset, ternyata saya diberi kabar informasi termasuk rumah sakit. Ada aset rumah sakit, jangan-jangan rumah sakit yang ada di Semarang itu. Saya nggak menyebutkan namanya loh ya, kan Semarang rumah sakitnya banyak. Swalayan, tambang. Yang harus Anda tahu bagi sahabat-sahabat yang ada dalam Islam Jamaah, Anda itu ditipu, tidak ada atas nama jamaah itu, tidak ada, semua atas nama pribadi. Yang disiarkan, yang disampaikan saat daerah usaha kita berhasil di sana. Tapi bensasi senjala duit. Katanya berhasil. Terus hasilnya kemana? Sementara tenaga amal solehnya apa tenaga amal solehnya? Apa itu yang pekerjanya digaji dengan embel-embel mujahid bil ma'ruf. Yang seharusnya katakan saya lihat di sini aja tukang seharusnya 110, 120, kasih 80 aja per hari dengan kasih amal soleh. Embel-embel mujahid bil ma'ruf dan lain sebagainya. Jadi 4 kemungkinan itu saudaraku semua. Wah ini cukup heboh ini. Dan tidak semua diketahui. Mungkin pusat pun mungkin redam. Paling-paling anak-anak atau orang pengurus-pengurus tertentu kok nggak mulang ya. Ternyata 5 orang ini sudah resmi dinonaktifkan dari jabatan, dari tabungan. Fahimtum? Kayak mulang dah cilik-cilik. Fahimtum? Paham ya? Ada namanya Pak Ikhwan Abdillah, kemudian Mas Roni Surabaya mana? Kemudian Hani Asy'ari Huda dan Pak Khalil. Kalau Pak Khalil jelas out keluar, sudah jelas keluar. Nah, saudaraku semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, apa sih yang dicari kalau memang benar-benar lillahi ta'ala, memang benar-benar di dalam manhaj yang hak atau jalan yang benar? Kalau mengaku dan tak masuk surga sama di neraka, jalan tunggal masuk surga sama di neraka, tapi kok rapuh, saling cakar menyakar. Dan inilah akibat dari orang-orang yang raddun haq bahum tunnas, orang sombong, menolak arahan ulama, menolak
apa yang menjadi masukan para ulama, sehingga dibuat sibuk. Wa ashghilid dhalimin bidzalimin, katanya dalam dengar di selawat ashghil itu ya Allah, apa itu, sibukkanlah, repotkanlah orang-orang zalim atas kezalimannya. Ini saudara semua. Ini lima orang ini adalah menantu sang imam kedua. Tapi saya dugaan kuat sih lebih kepada materialistis di antara 1 dan 4. Kayak saya 2 itu ya. 1 dan 4, walaupun beliau yang menyampaikan informan tadi ada 4, tapi kayaknya ini yang paling ini nih. Yang paling riskan ini 1 dan 4. Yaitu gesekan-gesekan, yaitu akan ada beberapa kubu. Ada beberapa kubu saudara semua. Santai aja. Jadi nanti pemilihan amir ini insya Allah akan memakan korban gelombang hijrah. Tapi sih kalau saya sih prinsipnya seperti Pak Bunyan dulu, ya bener ya. Pak Bunyan itu atas masukan kawan-kawan waktu beliau wakil imam daerah nih, imam daerah di mana, Karanganyar Barat, wakil imam daerah pas kosong. Artinya pas meninggal dunia beliau jadi wakil imam daerah. Nah, kemungkinan kuat beliau diangkat. Tapi hatinya nggak bisa, dia sudah hijrah, Ketika dimasukkan teman-teman semua, daripada nanti keluar setelah SK datang, nggak mungkin. Kalau di SK bener kamu jadi wakil imam daerah, jadi imam daerah, rasanya nggak mungkin. Karena ada imam daerah yang awalnya kemudian lantang, wakil, terus kemudian tahu-tahu imam daerah yang meninggal dunia, dia diangkat jadi imam daerah, lupa sekarang nggak mendukung ulama Sukoharjo kota. Siapa Mukhtar Onco ini kenal dulu, jadi mubalek daerah ya wah kenceng. Nah, sekarang dikasih 1 lembar supaya ngeramut jamaah sak Sukoharjo kota yo sendiko dawu. Akhirnya kita kasih masukan, kalau Pak Punyani kalau hijrahnya itu setelah di SK, mungkin di SK surat perintah atau surat keputusan dari Bapak Imam, nggak mungkin hijrah. Nah, ternyata mungkin nggak kepilih misalnya. Dan nggak kepilih ternyata, kan ada beberapa pilihan. Tapi yang muncul Pak Punjani memang. Kalau jenengan nanti ternyata nggak kepilih, jenengan hijrah, maka apa yang disampaikan oleh jamaah-jamaah sakit hati itu. Itu sakit hati itu karena nggak kepilih jadi imam daerah. Makanya gini saudaraku semua. Nah, ini yang 5 orang ini, Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ya, harus menentukan sikap seharusnya. Dan saya yakin 5 orang ini ahli ilmu lah dalam koridor, dalam ruang lingkup dunianya Islam Jamaah. Dia tahulah ilmu, insya Allah tahulah. Ya. Insya Allah ilmu tahulah. Ya. Kemudian pertama dan keempat, saya lebih condong kalau di prosentase mungkin ini sudah di angka mungkin yang berapa ini, yang 2 itu mungkin di angka 40 lah. Yang 21 dan 4 itu 40% lah. Yang 2 dan 3 ini mungkin 10%-an lah, kan pas 100% itu. Kemungkinan saja. Karena memang kita lihat ini, kita tidak mengada-ada saudaraku semua. Orientasi Islam Jamaah itu, pengurus itu uang. Nah, bisa mendapatkan uang, salah satunya adalah apa? Ya punya punya pangkat. Enak yang diperintah. Dan duit pangkat, walaupun pangkatnya dalam dunia
dunia bawah tanah, artinya dalam jamaah. Tapi dalam jamaah itu, di dalam jamaah itu gini loh, memang nggak nampak seperti halnya mungkin partai atau organisasi kemasyarakatan yang lain. Memang nggak begitu nampak. Namun jangan dikira nggak basah, itu basah banget sampai basah kuyup teman. Basahnya nemen, puasai pol. Maka kemungkinan pertama itu. Dan sementara kita lihat kematangan. Dan seandainya diurut nih misalnya, ya pantas misalnya diurut nih. Ini karena statusnya misalnya Bapak Imam, itu imam, bapaknya imam Islam jamaah itu kemudian meninggal dunia misalnya, melanjutkan siapa? Nah, daripada banyak opsi yang membingungkan, kan kalau kita dengar Jakarta ini kan isunya Allah alam, saya juga lewat berita itu kan pilih kota kosong. Sementara juga dalam jamaah Islam jamaah juga sama. Daripada banyak yang dimunculkan, ada banyak ini. Ada sang putra mahkota. Ada keponakan yang digadang-gadang yang sering tampil. JR. Ada siapa lagi? KU-nya, KU pusatnya. Dan semua punya tim sukses itu dan sudah ma'ruf. Sudah banyak yang tahu ini orangnya ini orangnya ini. Jadi kalau saya bilang ya, seperti mafia. Oh nggak ada kok KU daerah atau bendahara daerah itu cerita kok. Kalau kadang-kadang store uang itu tahu-tahu orangnya ganti semua. Oh ternyata yang pegang keuangan Pak ini dipecat semua, diganti, dari reshuffle. Tahu-tahu awalnya nggak punya apa-apa, terus jadi punya apa-apa. Siapa yang nggak suwon? Tahu-tahu sepeda ontelnya mahal-mahal. Dan bukan hanya satu. 4-5 gitu kira-kira gitu. Padahal dulu ya biasa-biasa tenaga amal solih. Orang dapur ngurusi bumbu. Tahu-tahu masuk ke dalam luang lingkup keuangan jadi kaya, punya rumah, punya luar biasa. Siapa yang nggak sultan? Ya. Siapa yang nggak sultan? Mestinya sultan. Kalau orang akal sehat, akal waras dan akal selamat, mestinya berpikir kemana? Nah, mungkin ini 5 orang ini ya. Harus diberitahu ini, siarkan itu sampai masuk kepada mereka nggak apa-apa. Kalau anda dengan sudah sadar, ngapain di dalam? Nah. Anda takut manusia? Takut manusia? Anda punya ilmu semua. Dan saya kira itu hal yang biasa. Kita di luar, kita dulu saat mau keluar aja, kemudian berpikir kalau gini bagaimana, kalau gini bagaimana. Ternyata nggak apa-apa. Ternyata nggak ada apa-apa sama sekali. Bahkan kita enjoy. Ya. Nah, ini A1 ya, ini saya nggak bohong ya, ini yang memberi informasi sudah saya yakin 100%. Ya, tapi kemungkinan itu tadi kemungkinan dan memang mengarah kepada kebenaran. Dan apa sih kalau nggak keempat itu? Apa sih kalau nggak keempat itu? Memang sih dengar sih. Saya katakan maksudnya dengar itu karena saya kan bukan keluarga keamiran, bukan. Itu memang keluarganya Amir sekarang dengan keluarganya Mbah Dhohirudin itu memang nggak begitu seperti kekeluargaan sih. Ya Allah alam, sebabnya apa saya nggak tahu. Artinya ya nggak harmonis lah, nggak kurang bagus lah hubungan keluarganya seperti itu. Jadi masih ya terkesan cuek lah gitu. Nah, apalagi dengan isu-isu seperti ini, isu-isu keamiran ini sudah rame sekarang. Itu saya mendengar di jokam itu, di bunglon-bunglon itu sudah hal yang biasa membicarakan nanti penggantinya siapa. Padahal dulu itu sesuatu yang sangat sakral sekali,
Seperti yang saya tadi katakan, saya aja ngomong-ngomong di bawah ringin aja langsung stop teman saya. Nah, nggak usah bilang gitu. Wih dosa ngono kuwi. Padha karo ndongakne Bapak Imam meninggal dunia. Ya enggak doakan lah, tapi kan kita kan himmah kan, cita-cita kan ada toh. Artinya ya omong kosong kan juga bisa saja toh. Ini pengennya ini, misalnya ada suatu toko ini yang nunggu toko udah tua, kan kita biasa nanti kalau meninggal dunia nunggu anaknya atau siapa itu kan hal yang biasa, bukan berarti kemudian mendoakan kalau meninggal dunia. Nah itu saudara semua, ini kabar yang sangat heboh dan tidak diketahui halayak umum, hanya keluarga saja, dan tentunya orang yang memberi informasi. Siapa? Ya santai aja lah. Santai aja. Pokoknya bisa dipertanggungjawabkan lah. Ya, itu bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat untuk penonaktifannya. Tapi untuk kemungkinan itu tadi, itu prediksi. Dan boleh kita memprediksi, kita bukan suudon. Wong sudah diladeni kok suudon begitu. Kan yang paling titik poinnya kan diladeni itu. Titik intinya kan dia dimaklumat, diberhentikan, dinonaktifkan. Itu kan titik poinnya. Adapun sabab musababnya ya kita meraba-raba. Apa sih sabab musababnya? Ya kira-kira ya seputar itulah. Pertama karena memang dicurigai, dikhawatirkan akan mengganggu, akan merebut kekuasaan kembali kepada keturunan Amir kedua. Yang kedua adalah memang ada indikasi dia masih menolong, dia masih berhubungan dengan keluarga yang sudah keluar, yang sudah dimurtadkan. Tapi kayaknya itu juga sangat minim sekali ya, itu sangat minim sekali. Yang ketiga, ada indikasi ketidakloyalan terhadap pamannya sendiri yang saat ini menjadi sang imam Amir. Tidak ada keloyalan, mungkin ya sepertinya kita sama Pak Lik lah. Kalau kita sama Pak Lik itu kan cara diperintah-perintahkan ya kadang-kadang dibantah, ditunda gitu ya mungkin. Tapi saat ini memang riskan. Riskan itu sangat sensitif sekali. Dan yang terakhir tentunya adalah perebutan atau saling berebut tentang aset-aset yang diatasnamakan sabilillah. Artinya di atas namakan sabilillah itu atas nama dari mulut-mulut pengurus itu kepada jamaah. Secara akta, secara legalnya nggak mungkin. Nah, itu sudah masuk pribadi-pribadi semua kok. Sudah masuk pada pribadi-pribadi semua. Itu saudaraku semua ya. Monggo kita berdoa, kita berhusnudzon billah. Semoga informasi ini juga membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah, yang inti titik poinnya adalah di pusat sana yang Anda lihat perfect, sempurna, kamil, sempurna. Seakan-akan hanya berpikir akhirat, berpikir agama, berpikir surga. No, tidak. Surga dunia dong. Jamaah-jamaah yang mempercayakan diri, mempercayakan ke pusat dengan berjualan some, ke sawah, buruh. Saya nggak menghina, saya tidak. Wallahi, justru saya kasihan. Yang diatasnamakan dengan istilah syar'ina namanya du'afa, yang berani dia membaab dengan semangat pengen lebu swarga, menyisihkan 100, 200 rupiah, 500 rupiah, bahkan sampai di angka 100.000 untuk sambung Bapak Imam. Sementara di pusat sana rayahan, kebanderan. Sementara di pusat sana rayahan, berebut kue dari orang-orang du'afa.
dikasih 100.000, tapi proposal setiap bulan harus masuk. Emangnya ada so? Duafa bulan Agustus terus tahu-tahu September jadi agnia, itu emang ada? Ada sih, tapi katanya jarang banget. Tapi dalam Islam jamaah, setiap bulan disuruh memperbaharui tanda tangan. Pernah imam kelompok itu memalsu tanda tangannya. Ya karena sudah tua dan imam kelompok tidak mau repot lah. Bolak-balik setiap awal bulan atau akhir bulan datang minta tanda tangan. Satu persatu. Akhirnya imam kelompoknya tanda tangan sendiri. Dimarahi, gak ono kuwi. Jamaah, justru ono tugas imam kelompok ono kuwi. Sampai imam kelompoknya apa? Orangnya itu masih duafa. Gak mungkin agnia saat ini. Kemarin aja baru duafa, sekarang jadi agnia, gak mungkin, dah tua. Tapi orang ono aturannya tetap jalur tanda tangan mana. Per orang satu lembar. Dikumpulkan, diajukan ke pusat. Per lembar 100.000 ternyata saudaraku. 100.000 mas sampai sekarang. La haula wala quwata illa billah. Tak kira sudah tinggal keluar itu sudah 250 atau 500.000. Ternyata kemarin ada bunglon yang rekam itu, yang nasihat di mana itu, di Tangerang mana? Tangerang Barat ya kayaknya ya. Bekasi apa Tangerang? Tangerang Barat itu. Ternyata masih 100.000. Wah, wala quwata. Dan gak masuk akal. Itu kan gak masuk akal. Coba si penasihat itu kemarin yang sudah kita upload itu mengatakan bahwasanya Bapak Imam mengeluarkan dana untuk duafa itu sekitar 5 miliar ya? Ya 5 miliar. Coba 5 miliar untuk duafa loh setiap bulan. Coba sementara duafanya kebagian berapa? 100.000. Yuk kita hitung 5 miliar dibagi 100.000. Alah ketok. 50.000 jamaah. Bohong. Kalau benar yang disampaikan di lesannya pengurus itu, penerobos pusat. Oh ya, penerobos pusat itu. Bahwa Bapak Imam setiap 1 bulan mengeluarkan 5 miliar untuk duafa dengan nominal 100.000 per duafa. Berarti ada duafa 50.000. Bohong. Bohong. Kenapa bohong? Coba lihat. Tawangmangu ini ada 7.000 jamaah. Tidak lebih dari 80 duafa. Saya sering nganter proposal itu. 7.000 jamaah itu aja cuma 80. Kadang kalau kita malu besok kita kurangi. Loh, kok malu? Iya, Tat. Iya, Pak. Iya, Mas. Ketika saya store itu diece oleh pusat. Mosok daerah gede kok agak duafai. Masa daerah besar kayak kok banyak duafa. Akhirnya besok kita evaluasi. Kita nggak pantas tadi duafa. Ini sudah diopeni anaknya. Ini sudah jualan. Entah tahu cukup apa nggak cukup. Dikurangi jadi 60. Ini 50.000 dari mana? Padahal di Tawangmangu itu termasuk daerah terbesar, masuk kategori daerah terbesar. 6.000 sampai 7.000. Bagi daerah-daerah yang lain nggak tahu. Nah, sedikit lah. Apalagi di Babat itu 1.100 itu aja mulai baru lahir tadi pagi sampai sudah hampir sekatul maut dihitung. Ya. Dia pusat sana, ini yang terjadi 4 ini. Rebutan kekuasaan, rebutan aset. Sudah itu nggak usah ditutup-tutupi. Rebutan lahan basah. Tadi ada yang cerita. Baru saya ditelepon. Baru saja sebelum saya buat ini video ini. Ada seorang jamaah cerita kepada mantan KU daerah. Kemudian bisa disalaturahimi, main teman cerita. Katanya masjidnya itu hutang 100 juta. Tapi menerima hanya 15 juta. Tapi bayarnya 100 juta semua. Ketika ini jamaah ini protes nih ceritanya nih.
Kok ngoten? Mboten napa-napa, nek mboten ngoten niku mboten cair. Nek mboten 15 juta mboten cair. Kalau saya sih ini terlalu lugu ini. Biasanya daerah sini itu paling nyogok ya 1 juta lah. Daerah sini loh ya. Mentok itu 3 juta. Kalau di Syuah loh. Dan itu di pengurus di musyawarah daerah saya yang paling lantang sebenarnya. Hak kalau nggak percaya tanyakan kepada pengurus daerah. Musyawarah daerah saya mesti usul, Pak itu nggak boleh. Saya bilang, terus mana ar-rashi wal murtashi finnar? Dalilnya orang yang menyogok-nyogok di dalam neraka itu ditaruh di mana? Kalau urusan dunia katanya nggak apa-apa urusan dunia. Urusan dunia pokoknya menang. Giliran urusan akhirat menyogok menjadi istilahnya ukhra. Iya, Imam Daranya kata itu ku mboten nyogok niku ukhra. Ukhra untuk memudahkan pengajuan setelah ini biar dipermudah. Niku namanya nyogok, Pak, saya bilang. Boten. Jangan terus nyogok boten. Beliau itu sudah amal solehnya, pengurus pusat itu sudah amal solehnya ke situ. Dia sudah dibayar, dia sudah digaji, entah dengan bahasa embel-embel bil ma'ruf atau yang lain. Pokok dia tuh sudah menerima haknya. Lalu jenengan memberi dengan harapan dipercepat di ACC, dengan harapan agar nanti yang setelah itu ada pengajuan lagi dipercepat. Dan pemberiannya pun nggak normal. Saya katakan, saya sering itu mengetahui, memergoki itu aja lah kasarannya. Di mana sih? Kalau dulu di tempat udunan itu loh. Saran udah dibongkar ya udah itu. Dekat ringin itu loh, ada ringin di pusat itu loh ya. Di sana. Nanti terjadi transaksi itu, salaman. Ya saudara Pak, amin. 2 juta. Saya ditanya waktu pas penyampaian daerah, agar cair pentertoringnya berapa? Wis ono 3 juta. Pemberiannya sembunyi-sembunyi. Sudah onan sudah hubungan seperti ini. Karena gak masuk akal lagi ya dikasihkan disembunyi-sembunyi di gedung-gedung di bawah-bawah itu di tempat-tempat umum, artinya secara nyelimur-nyelimur lah. Apa? Udah itu silakan, kalau sama nggak percaya entah sekarang masih ada atau tidak, pungli namanya itu. Nah ini saudara Kusma, maka dua poin ini ya yang menurut saya kenapa kok keluarga Bapak Abdul Zahir Muhammad Syekh kemudian disikat artinya dinonaktifkan ya, kemungkinan besar di antara 4 itu, tapi yang paling besar saya agak yakin kedua ini, yaitu tentang masalah apa? Dianggap akan mengikuti kontestasi pemilihan amir, bursa pemilihan amir, sikat semua aja. Atau yang kedua adalah memang ada bisik-bisik, ada kerenengan, ada omongan-omongan tentang masalah aset. Ya hak mereka, bapaknya kan jadi amir dulunya. Ya tentunya ada beberapa nama yang diatasnamakan bapaknya, yang tentunya Pak Haji sendiri ya juga yang nggak terima. Wah, sudah diambil aku kok. Nah, no. Itu saudaraku semua, dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, dan tak ada niat sama sekali kecuali hanyalah untuk lillahi ta'ala, untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan akal selamat. Dan dengan semua sadar, yang ada di dalam segera sadar, yang hijrah supaya lebih mantap hijrahnya, dan yang ada di luar tidak terpengaruh dan tidak terpincut dan tidak heran atas kondisi yang ada di dalam Islam jamaah. Oke, demikian semua. Insya Allah demikian. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم